Oil and gas itu sebetulnya gini Pak, kalau dari Pertamina sendiri itu kita kira-kira ada sekitar 35%. Tapi kalau bicara mengenai energi bisnis atau oil and gas, itu kita juga ada di luarnya juga yang kita menjadi klien kita. Nah itu seperti misalnya dengan SKK Migas, ya, atau dengan perusahaan-perusahaan apa production sharing company lain. Itu kita juga ikut di dalam konsorsium menjamin risiko-risiko perusahaan minyak yang tergabung di dalam SKK Migas. Jadi kalau bicara mengenai energi bisnis itu sendiri itu sekitar 40%-an, Pak. Sekitar 40% itu adalah dari energi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini tetap konsisten bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut kampanye menjaga marwah asuransi Indonesia berkaitan dengan penghargaan dari berbagai media terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini benar-benar bisa mengembalikan trust yang agak terganggu sedikit tentang asuransi di Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan Bapak Indra Baruna. Beliau adalah Dirut PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka. Apa kabar, Pak? Baik, Bapak. Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bapak sendiri? Iya, saya juga. Iya, Pak. Sehat, Pak. Nah, ini PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka berhasil meraih kembali. Jadi berarti sudah pernah ya, penghargaan dari majalah Investor sebagai asuransi terbaik 2021 di kategori kelompok asuransi umum dengan aset di atas 5 triliun. Mungkin Bapak bisa ceritakan capaian apa saja yang melatar belakangi atau menyebabkan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ini mendapat penghargaan ini. Monggo Pak, silakan Pak. Jadi yang Bapak tanyakan mengenai penghargaan yang dari investor ya Pak ya? Ya. Oke. Mana sih? Nah itu memang sebetulnya kalau yang dari investor itu yang kita dapat itu kemarin adalah sebagai asuransi terbaik yang di atas yang sampai 5 triliun ya Pak ya. Untuk aset di atas 5 triliun itu ada beberapa kriteria Pak yang dibuat oleh juri-juri yang independen ya Pak ya, yang independen. Kriteria yang besar itu lebih banyak berkaitan dengan masalah pertumbuhan itu Pak, yang kalau yang dengan investor itu. Nah, pertumbuhan itu mulai dari sisi pertumbuhan dari preminya ya, baik itu gross ya maupun neto, kemudian pertumbuhan juga dari sisi profitabilitas dari perusahaan gitu Pak ya. Jadi mohon maaf ini nggak terlalu
lancar ini kayaknya karena putus-putus juga, karena saya masih di jalan. Mudah-mudahan nggak terputus seperti tadi. Nah, di antara semua perusahaan asuransi itu memang dibagi atas kelas-kelasnya gitu. Nah, kita menjadi pemenang untuk yang kriteria yang di atas 5 triliun. Itu yang didapatkan dari investor, Pak. Ya, kelihatannya sebelumnya juga asuransi Tugu ini mendapat juga penghargaan dari apa majalah media asuransi, Pak ya, Market Leaders Award 2021, ya. Insurance Market Leader Award tahun 2021. Jadi berarti pemasarannya paling bagus gitu kira-kira. Iya, media asuransi ini juga salah satu media yang reputasinya juga baik ya, selain tadi investor ya. Namun memang kalau kriteria penjurian ini memang tim jurinya juga berbeda, penyelenggaraannya juga berbeda, penyelenggaraannya juga berbeda, kriteria yang ditetapkannya pun juga berbeda. Nah, kalau di investor itu banyak kepada pertumbuhan, justru kalau di media asuransi itu lebih banyak kepada nilainya. Jadi ditekankan pada besarnya pencapaian, misalnya berapa premi yang kita dapatkan, baik dari sisi gross maupun dari sisi net gitu ya, termasuk sampai kepada apa namanya, ada 9 kriteria itu Pak. Saya apa aja ya, premi, kemudian juga klaim ya, kemudian pembayaran klaim ya, kemudian juga mengenai profit juga dilihat besarnya seberapa. Nah, memang produk-produk kita yang selama ini kita jual itu memang sebagian besar Pak, produk-produk yang kita jual di masyarakat itu sekarang itu tidak kurang selalu ada di dalam 5 besar Pak. Jadi bahkan ada beberapa itu yang kita menduduki posisi ranking itu nomor 2 atau nomor 3 di industri asuransi begitu. Hampir di seluruh lini bisnis, kecuali untuk lini bisnis retail itu kita baru kembangkan 3-4 tahun yang lalu, jadi memang masih baru ya. Tapi untuk lini bisnis yang korporasi dan komersial itu memang sudah cukup dominan, ada di market share-nya di masyarakat, ya di industri asuransi. Itu kira-kira apa Pak, kiat atau strategi usaha yang menyebabkan bisa tadi misalnya pemasarannya, preminya bisa unggul dibanding yang lain? Ya, memang beberapa produk yang kita pasarkan saat ini itu memang sudah dari secara panjang, dari berdirinya Tugu ya, bahwa Tugu itu dulu didirikan itu memang untuk menunjang bisnis dari induk usaha. Induk usaha itu seperti Bapak ketahui itu Pertamina ya Pak ya. Jadi memang sejak didirikan itu memang sudah membangun kompetensi yang sangat kuat itu untuk sisi properti, dari sisi project, dari sisi apa namanya, produk-produk ikutan lainnya ya, atau produk-produk tambahan lainnya yang melengkapi dari produk-produk utama tersebut, misalnya seperti liability, marine hull, kemudian juga ada kargo yang pengangkutan barang-barang yang berkaitan dengan minyak. Namun berjalannya dengan waktu, kompetensi ini kemudian dikembangkan juga
non energy business. Nah, dari situlah kemudian kita selalu perkuat kemampuan kita, karena memang bagaimanapun juga di asuransi itu kekuatan utamanya adalah pada ada pada sumber daya manusia. Ya, kalau asuransi itu kan lebih banyak adanya itu ada di melekat pada sumber daya manusianya, Pak, karena kita kan nggak ada barang yang kita jual. Ya, semuanya itu hanya selebar kertas saja yang berupa kontrak perjanjian dengan tertanggung yang memiliki risiko, ya. Nah, jadi semuanya itu adalah kembali kepada bagaimana knowledge dan skill dari karyawan perbankan. Nah, kemudian ada lagi hal-hal lain yang sebagai penunjang untuk bagaimana caranya supaya secara operasional bisnis, karena kita juga harus melayani, kan harus ada pelayanan, kan Pak. Tidak hanya bagaimana kita menerima premi, tapi juga bagaimana melakukan survei, bagaimana mau melakukan penilaian terhadap kerusakan, dan juga sampai kepada pembayaran pada akhirnya. Nah, itu juga membutuhkan sarana dan prasarana untuk bagaimana caranya kita bisa bekerja secara lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih akurat. Saya rasa itu sih Pak yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga sebetulnya kalau di asuransi itu ada tanggung renteng juga, kan Pak. Jadi ada manajemen risikonya itu untuk setiap risiko yang ditempatkan atau dipercayakan kepada kami itu juga harus kita bagi sedemikian rupa dengan pihak reasuransi, terutama untuk produk-produk yang memang sudah lebih besar dari nilai ekuitas kita dengan persentase tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK. Nah, itu kita harus sebarkan risikonya kepada perusahaan reasuransi. Nah, menjalankan bisnis asuransi itu juga harus bisa membangun kepercayaan dengan pihak reasuransi, Pak. Ya. Dengan makanya itu pentingnya juga sebuah perusahaan asuransi itu menjaga kredibilitasnya. Ya, jadi Tugu Pratama ini kan semula untuk menunjang bisnis Pertamina kalau nggak salah Pak. Jadi kira-kira seberapa besar atau seberapa persen yang masih ada di lingkungan oil and gas itu Pak? Oil and gas itu sebetulnya gini Pak, kalau dari Pertamina sendiri itu kita kira-kira ada sekitar 35%. Tapi kalau bicara mengenai energi bisnis atau oil and gas, itu kita juga ada di luarnya juga yang kita menjadi klien kita. Nah, itu seperti misalnya dengan SKK Migas, ya, atau dengan perusahaan-perusahaan production sharing company lain. Itu kita juga ikut di dalam konsorsium menjamin risiko-risiko perusahaan minyak yang tergabung di dalam SKK Migas. Jadi kalau bicara mengenai energi bisnis itu sendiri itu sekitar 40%-an, Pak. Sekitar 40% itu adalah dari energi bisnis. Nah, di luar itu berarti benar-benar pasar umum Pak ya? Bagaimana? Di luar itu pasar umum sama sekali gitu ya, di pasar bebas lah. Di luar itu adalah pasar umum, itu dari yang juga ya 40% kira yang energi itu sekitar lebih lah Pak, ya, tapi masih di bawah 50%, sekitar 45-46% yang energi, yang selebihnya itu non energi Pak. Ya. Kalau yang umum ini yang besar apa Pak? Saya pernah baca sekilas kok asuransi mobilnya besar Pak. Ya, itu yang baru kami kembangkan Pak, untuk asuransi kendaraan bermotor itu secara lebih serius itu setelah kita IPO lah. Itu di tahun 2018 yang lalu kita kembangkan produk ini. Namun kita juga yang besar itu diantaranya juga untuk aviasi juga besar, ya, untuk asuransi penerbangan ya.
Kemudian kita juga untuk yang komersial juga cukup besar yang bekerja sama dengan bank dan broker-broker asuransi di Indonesia. Ya. Jadi ini kan sekarang sudah di atas 5 triliun Pak ya, asuransi Tugu Pratama ini. Kalau meningkat lebih tinggi lagi, berapa Pak ukurannya? Ya tentu kan setiap tahun pasti kan kita akan berusaha untuk meningkatkan kita punya kekayaan, ya kita juga harus terus meningkatkan, kami punya premium gitu Pak ya. Tapi yang jelas sih kita selalu mentargetkan untuk selalu tumbuh di atas rata-rata industri asuransi Pak. Nah untuk beberapa produk yang kita itu masih baru kembangkan ya, misalnya untuk kendaraan bermotor, kita memang targetkan untuk pertumbuhan itu lebih besar dibandingkan dengan produk-produk yang kita memang sudah settle, marketnya pun juga sudah stable. Kalau ini tidak salah, Tugu juga mulai mengembangkan asuransi syariah Pak ya. Ya betul Pak. Seberapa besar sekarang? Untuk asuransi syariah itu kita memang kalau secara proporsi dari Tugu sendiri itu belum terlalu besar Pak. Kalau kita lihat di dalam industri asuransi syariah, ya kita masih termasuk yang cukup besar gitu Pak. Jadi kita itu sekarang masih ada rankingnya, itu masih ada di top 10 lah di perusahaan-perusahaan asuransi syariah kita di Indonesia. Kalau trennya seperti apa Pak? Ini asuransi syariah ini? Ya, tren asuransi syariah ini ke depan. Ya. Tren harusnya asuransi syariah itu bisa tumbuh dengan pesat Pak di Indonesia. Memang dari sisi konsep sendiri itu mempunyai keunikan. Jadi sebetulnya asuransi syariah di Indonesia itu tidak hanya mensasar kepada orang-orang Muslim saja yang kita tawarkan, tapi juga kita tawarkan juga untuk masyarakat umum yang non Muslim pun itu juga membawa manfaat yang baik sih bagi siapapun sebetulnya, karena asuransi syariah itu secara perhitungan bisnis pun itu memang menarik secara menarik bagi seluruh masyarakat. Nah, menarik justru kalau yang bukan bagi Muslim juga mau membeli asuransi syariah. Itu apa Pak pertimbangannya kira-kira? Sebetulnya yang membedakan yang khas itu di asuransi syariah itu adalah bahwa premi itu memang tidak dijual belikan, tapi sebetulnya risikonya itu tidak dijual belikan ya, tapi sebetulnya itu milik dari kumpulan, dari siapa yang ikut serta di untuk pengelolaan asuransinya itu yang kemudian dipercayakan kepada lembaga pengelola atau institusi pengelola yang kemudian di mana institusi pengelola itu akan mendapatkan untuk dalam melakukan premi itu adalah milik dari si pemolis. Nah, jadi kalau misalnya dari premi tersebut ada suatu kelebihan atau surplus, maka pemegang polis bisa mendapatkan semacam bagi hasil. Ya, jadi bagi hasil untuk si pemegang polis. Jadi kalau risikonya bagus, ya udah, jadi bisa mendapatkan bagi hasilnya. Nah, kemudian karena ini sifatnya itu tidak ditransfer gitu ya kepada perusahaan asuransi, maka sebetulnya mereka itu yang terkumpul di dalam bersama-sama untuk di dalam pengelolaan sebuah perusahaan asuransi untuk mengelola risikonya, itu sebetulnya mereka itu seperti mereka itu bersama-sama melakukan suatu kebaikan, ya, artinya
mengumpulkan premi bersama-sama untuk membantu orang yang temannya ya atau masyarakat lain yang sedang mengalami musibah gitu Pak. Ya, jadi semacam kayak apa ya? Kayak arisan gitu Pak, Semacam ya, kayak arisan gitu. semacam itu Pak. Jadi Iya. mengumpulkan uang bersama ya, kemudian di mana uang tersebut nanti dipakai untuk apa namanya membantu pemegang polis lain yang sedang sedang musibah Pak. Nah, nanti kalau ada kelebihannya itu bisa dibagi hasilkan. Nah, itu yang ciri khasnya yang ada di asuransi syariah. Itu pesertanya bersifat perorangan atau juga dari korporasi Pak? Bisa korporasi, bisa perorangan, tergantung pada kepemilikan daripada aset yang diasuransikan itu sendiri. Misalnya kalau yang asuransi yang yang polis aset yang diasuransikan itu adalah milik perusahaan, misalnya bangunan ya, kantor, atau kalau orang yang bergerak di bidang misalnya perdagangan itu bisa mengasuransikan katakanlah rukonya atau tempat kerjanya dan lain sebagainya, itu bisa atas nama perusahaan. Eh, Pak, ini mohon maaf nih, akhir-akhir ini kan dunia asuransi Indonesia ya khususnya itu kan apa ya, ada dampak publikasi besar-besaran ya fraud yang terjadilah pada dunia asuransi. Nah, pertanyaan saya, Bapak ini kan orang yang sudah apa ya, malang melintang di banyak perusahaan asuransi. Itu berdampak nggak Pak, apa situasi seperti itu? Oh, Ya. pasti Pak, setiap cerita yang kurang positif terhadap asuransi ya, itu pasti akan mempengaruhi Pak, industri asuransi. Makanya sebetulnya itulah pentingnya asuransi itu untuk dikelola dengan baik ya Pak. Karena kita itu hidupnya adalah berdasarkan trust atau kepercayaan Pak. Jadi kalau apapun yang kita lakukan, tapi masyarakat itu tidak percaya dengan perusahaan yang kita bangun, maka percuma Pak, kita nggak akan bisa mendapatkan eh, usaha yang kita jalankan tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu ya, karena penting untuk dibangun. Kalau kita sudah ingin mendapatkan masyarakat, ya perusahaan kita itu. Nah, itu pentingnya Pak untuk selalu menjaga kredibilitas itu dengan menjalankan perusahaan itu sebaik-baiknya ya. Dan dari tahun ke tahun itu kita selalu harus bisa ingat untuk menjaga apa yang sudah kita perjanjikan dengan baik. Nah, karena dari situlah awal mulai dibangunnya kredibilitas. Kalau kita sudah tidak bisa lagi menjalankan seperti apa yang kita janjikan, maka lama-kelamaan kredibilitas akan hilang. Nah, itu pentingnya, maka dijaga bahwa perusahaan asuransi itu juga harus menjalankan good corporate governance dengan benar. Ya, compliance juga harus dijaga, risk management juga harus baik. Nah, asuransi ini kan sebenarnya ada apa ya Pak? Ada yang menjaga ya, ada pengawasnya. Mungkin sekarang dilakukan oleh OJK. Itu pengaruhnya seperti apa Pak? Penjagaan itu? Harus Pak, harus ada lembaga yang mengatur, regulasi dan juga melakukan pengawasan Pak. Ya, itu sebagai salah satu tata cara di dalam pengelolaan sebuah perusahaan atau lebih besarnya lagi dalam satu industri gitu Pak ya. Jadi itu untuk supaya bisa berjalan dengan baik itu kan harus ada risiko-risiko yang harus dikelola dengan baik. Nah, itulah yang harus dijaga oleh regulator juga dalam mengeluarkan regulasi-regulasi yang bisa uh,
yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam rangka untuk bisa menjaga operasionalnya dengan baik gitu, Pak, ya. Dan terbebas dari risiko-risiko yang unanticipated gitu, yang tidak terantisipasi gitu. Nah, jadi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan harus dicek gitu ya, dilihat apakah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam industri asuransi tersebut begitu. Nah, jadi itu penting sekali untuk melihat, paling tidak untuk mengawasi, membuat regulasi dan mampu mengawasi dari setiap perusahaan yang ada di dalam industri itu, Pak. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai pandemi, Pak. Pandemi ini seberapa dampaknya? Termasuk apakah juga banyak nasabah yang bisa mendapat klaim karena kasus pandemi ini? Ya, kalau pandemi ini tentu dampak impact-nya itu kepada hampir seluruh sendi ekonomi ya Pak ya, bukan hanya ke asuransi saja yang terpengaruh. Karena dengan adanya pandemi ini kita lihat bahwa aktivitas manusia juga berubah gitu Pak, yang tadinya lebih banyak pergi ke kantor untuk atau ke tempat usaha untuk berusaha, sekarang harus tinggal di rumah ya. Jadi ada pembatasan dari dalam ruang gerak. Padahal ruang gerak itu dulu juga yang diandalkan untuk bisa memutar roda ekonomi. Nah, tentu dengan adanya pembatasan ini berpengaruh terhadap banyak hal, termasuk misalnya contohnya ya yang di luar asuransi, misalnya dia industri penerbangan, nggak banyak lagi orang yang bisa terbang ya. Kemudian juga transportasi ya, transportasi umum juga lagi orang yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, tentu ini juga perusahaan asuransi taruh kalau misalnya movement itu berkurang, maka juga ada pressure kepada asuransi. Misalnya ya, untuk asuransi kendaraan bermotor selama pandemi ini kan penjualan mobil itu turun drastis gitu, nggak pada beli lagi mobil gitu ya, karena hanya ada di rumah saja dan tidak kemana-mana. Beruntung bahwa pemerintah juga antisipatif ya dengan mengeluarkan dalam bentuk dalam perpajakan, sehingga ini bisa menggeliatkan lagi industri otomotif gitu ya. Tapi di beberapa sektor industri yang lain itu sampai sekarang. Nah, inilah challenge-nya. Nah, jadi termasuk diantaranya adalah begini. Nah, kalau sekarang itu kita sangat susah untuk melakukan pertemuan dengan face to face, perusahaan asuransi itu dituntut untuk tetap, kita harus memikirkan bagaimana bisa melayani pelanggan kita itu dengan service level yang sama seperti ketika sebelum terjadi pandemi. Nah, ini yang harus kita pikirkan terus-menerus. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita bisa tetap melayani mereka. Nah, oleh karena itulah teknologi digital itu satu jawaban untuk bagaimana caranya kita bisa melayani pelanggan dengan baik ya. Jadi misalnya dengan karyawan kita, customer kita tetap bisa mendapatkan layanan yang baik. Ya, sekarang mengenai program atau rencana Pak menghadapi 2022, apa yang akan dilakukan Tugu Pratama? Ini kan mungkin nanti pandemi sudah mulai agak landai nih Pak. Ya, tantangan-tantangan yang baru yang harus dijawab menghadapi tahun 2022 ya. Yang pertama ya memang kita harus antisipasi apakah tahun 2022 itu akan seperti apa.
ya dampak dari COVID ini apakah sudah bisa menurun dengan drastis, apakah sudah mulai bisa pulih kembali. Nah, lalu yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya kita beroperasi nanti. Kalau situasi sudah menjadi normal kembali, memikirkan bagaimana caranya bekerja dari rumah ya, dari rumah, dari jarak jauh. Nanti dalam keadaan normal kembali, ini akan seperti apa? Seperti semula kah? Atau seperti sekarang, ya bekerja dari rumah, atau mungkin hybrid, ya ada yang masuk, ada yang di rumah dan lain sebagainya. Kemudian cara bekerjanya pun apakah berubah gitu? Ya, proses kerjanya pun apakah harus ada yang dirubah? Nah ini semua menjadi tantangan-tantangan yang harus kita jawab. Nah kalau mengenai ekonomi, kita lihat aja kalau misal ekonomi di tahun 2022 sudah memang si COVID sudah lebih baik, ya itu pasti dampaknya akan menjadi lebih positif dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah hanya siapa sekarang yang paling siap untuk bisa memasuki era yang baru, itu yang akan memenangkan saingan di industri asuransi. Ya, baik Pak. Terakhir mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan mungkin kepada pemerintah sebagai regulator, kepada dunia asuransi pada umumnya, masyarakat khususnya konsumen, lebih khusus lagi nasabah Tugu Pratama, ya, agar layanan asuransi semakin baik dan trust kepada asuransi Indonesia pulih dan normal kembali. Monggo Pak. Sebenarnya kalau kita ngelihat ya dunia asuransi kita itu kalau dibandingkan dengan negara tetangga itu kita masih ketinggalan ya dari sisi penetration rate. Penetration kita itu untuk asuransi kerugian itu masih di sekitar 0,5, itu nggak bergerak dari beberapa tahun belakangan ini. Jadi ini merupakan tantangan bersama seluruh industri ya untuk bagaimana caranya membuat suatu produk-produk yang bisa lebih diterima oleh masyarakat ya. Jadi yang paling kunci adalah bagaimana sih industri asuransi itu bisa mengenali apa oleh masyarakat, dan yang paling penting itu bagaimana caranya kita bisa mendesain satu produk dan proses memang disasarkan ya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari dari pelanggan kita gitu ya. Jadi edukasi juga penting ya, bagaimana meningkat harus dilakukan bersama-sama ya, seluruh industri harus untuk bagaimana meningkatkan literasi, termasuk juga dengan regulator, dan regulator itu sudah sangat aktif sebetulnya sampai membangun apa yang namanya membuat apa yang namanya insurance day ya, hari asuransi, agar masyarakat itu bisa semakin aware akan produk-produk asuransi dan semakin apa namanya pengetahuannya semakin regulator juga kita harapkan bisa lebih antisipatif terhadap perubahan yang sangat cepat ini. Ya perubahan ini kan cepat sekali ya sekarang ini ya. Apalagi memasuki era digital ini ya, di mana dibutuhkan mungkin regulasi-regulasi yang bisa menjaga bagaimana supaya industri asuransi di era pandemi atau di era digital ini bisa berjalan dengan baik begitu Pak. Itu yang harus bisa saling memberi masukan lah Pak. Industri asuransi memberi masukan kepada regulator, dan regulator juga harus antisipatif dan harus bisa cepat juga langkah-langkahnya untuk mengantisipasi perubahan dan membuat regulasi cepat dan bisa mendukung dari pertumbuhan dari industri asuransi itu gitu. Ya. Mungkin terakhir untuk nasabah Tugu Pak. Untuk nasabah Tugu sendiri. bagaimana Pak? Untuk nasabah Tugu sendiri ya, mudah-mudahan kalau untuk nasabah sih bahagia bersama dengan Tugu gitu ya, dengan produk-produk yang sudah
siapkan oleh Tugu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang paling penting lagi bahwa pelayanan kita pun tidak mengecewakan mereka gitu ya. Dan Tugu terus untuk terus bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat ya, baik itu berupa produk-produk yang lebih sesuai dan produk-produk yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Yang terus kita kembangkan bisa dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas. Itu yang penting. Nah, kemudian pelayanan juga harus selalu, kami akan selalu tingkatkan, itu sudah menjadi komitmen kami Pak di Tugu. Baik, terima kasih sekali Bapak Indra Baruna, Dirut PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Terbuka, yang sudah banyak menjelaskan. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan dari kepercayaan masyarakat kepada asuransi dan tingkat nasabah atau yang menggunakan jasa asuransi di Indonesia makin besar, karena peluang juga masih sangat besar dibandingkan negara-negara lain. Begitu Pak ya? Betul Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan sukses. Saya juga terima kasih nih Pak Bambang Sadono, ini saya diundang hari ini untuk dapat berbincang-bincang dengan Bapak ini. Ya, terima kasih sekali. Ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini membawa manfaat bagi masyarakat. Ya. Terima sukses, kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.